Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk aku bonceng. Semoga kalian sehat selalu, biar kita bisa riding bareng gitu kan. Oke, jadi hari ini aku baru aja kedatangan lagi paket yang ku pesan dari salah satu marketplace gitu kan. Nah, jadi paketnya ini aku pesan, mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu lah ya, aku pesan dari mana. Kemarin aku pesan dari toko Oren gitu kan, karena menurutku harganya cukup terjangkau ya, jadi aku putuskan untuk beli. Dan karena secara fungsi sih itu aku perlukan ya untuk project-project kita ke depan, karena alat ini adalah alat yang banyak fungsinya, yaitu adalah bor. Ini alatnya adalah bor. Jadi alat ini itu fungsinya itu multifungsi gitu, bukan hanya untuk ngebor dinding ataupun sebagainya. Jadi dari alat bor ini kita bisa gunakan untuk ngerabin cat, yang ngerabin motor yang barusan aja dicat, dan bisa juga untuk ini ya, kalau misalnya kita membersihkan mesin dengan sikat kawat ataupun sebagainya gitu kan. Bahkan alat ini tuh bisa mempermudah kita dalam skill clamp gitu kan. Jadi aku putuskan untuk beli. Nah, kemarin tuh aku pesan paketnya itu dari Jakarta gitu kan, dan ini aku nggak disponsori ya dari brand manapun, jadi sengaja aku putuskan untuk beli ini karena memang menurutku harganya cukup terjangkau ya. Harganya itu nggak sampai 150.000 bahkan, jadi aku putuskan untuk beli aja karena memang kebutuhan juga gitu kan untuk project-project kita ke depan. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung kita buka aja apa aja yang kita dapat dari paket pembeliannya gitu kan. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung kita buka aja. Oke, jadi udah kita buka dari paket pembeliannya, dan ini adalah bor tangan yang masih menggunakan listrik bukan baterai. Nah, di sini itu aku ambil yang merek Yongkang ya. Ini memang merek brand luar, terutama itu kalau nggak salah aku merek China. Ini dia 480 watt ya. Jadi sudah cukup lah ya untuk skill clap, supaya jangan terlalu kencang juga, supaya jangan kebablasan gitu kan. Dan untuk ngerabin juga masih bisa, ataupun ngebersihkan mesin gitu kan. Jadi ini aku beli yang tipe YK5082 gitu kan, yang dia ukurannya itu untuk kepala bornya itu sendiri 10 mili, untuk putarannya itu dia 3200 rpm, 480 watt, dan 220 volt sampai 50 Hz gitu kan. Nah, untuk dari kotanya sendiri sih seperti ini ya. Seperti ini. Di sini juga dijelaskan juga untuk spek-speknya, voltasenya, rate speednya, rate power inputnya, drill capacity-nya itu berapa mili gitu kan. Untuk sisi baliknya juga sama, dan ini juga sama. Jadi kita buka aja langsung. Untuk kotaknya, ini di sini kita 2 kali bongkar ya. Oh, dari kotak pembeliannya mungkin kita keluar dulu semua, baru kita singkirkan dulu. Ini pertama kita dapat instruksi operasi ya, nggak tahu nih kita apa, bahasanya yang salah atau memang pemahaman kita yang berbeda gitu kan. Jadi ini Z1J series of drill electric impact drill, instruksi operasi. Oh iya ya, jadi ini kayak buku panduan gitu ya. Ini mungkin nanti kita bacanya di offline aja, nggak on cam. Baru ini diplastikin ya. Untuk bornya sendiri ini kita buka dulu, dan kita dapat ini juga ya. Ini untuk pembuka kepala bornya, dan ini juga masih diplastikin juga. Jadi kita buka dulu gitu kan. Ini benar ya merek Yongkang. Ini udah 2 arah ya. Kemarin aku pesan yang udah 2 arah. Dan di sini juga ada pengaturan speednya gitu kan. Mungkin dari kamera nggak terlalu jelas. Ini ada pengaturan speednya.
dan pengaturan arahnya untuk ke kanan maupun ke kiri gitu kan, atau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam gitu kan. Nah, dia masih menggunakan kabel ya, jadi kabelnya ini kita tinggal colokkan ke listrik aja tanpa perlu ada konverter lagi. Dan ini menurutku sih cukup simpel ya dan praktis gitu, jadi nggak perlu lagi kita pakai konverter untuk ngecolokannya ke listrik gitu kan. Di sini tertulis jelas ya mereknya Yongkang. Ini menurutku cukup lucu ya mereknya. Tapi di keterangannya di sini 1,5 sampai 10 mili gitu. Mungkin dari kamera nggak terlalu jelas. Dan ini secara material ya, ini plastik. Cuman plastiknya itu yang cukup solid ya. Tapi memang nggak terlalu solid seperti merek-merek lainnya yang sudah cukup terkenal ya. Tapi ini udah cukup lah ya untuk kita skill clean, untuk membersihkan mesin kayaknya udah cukup gitu kan. Cuman memang ada di sini tuh finishingnya kurang rapi karena masih agak cukup kasar sampai ke sini-sininya ya. Ini sambungannya itu cukup kasar, tapi alhamdulillahnya itu pegangannya cukup halus gitu. Dan ini pengaturan speednya juga cukup gampang mengoperasionalkannya. Ya, wajar lah ya. Dengan segala kekurangannya mungkin sesuai dengan harganya gitu kan. Ini kita coba dulu apakah bisa terbuka atau enggak dengan gampang. Oh, gampang kok. Nah, memang si pembukanya ini sering hilang ya. Jadi harus kita simpan baik-baik supaya jangan hilang gitu kan. Nah, untuk dinamonya itu kayaknya sih nggak ada kuningan sama sekali ya di bagian sini ya, nggak ada kelihatan kuningan. Mungkin hanya tembaga aja. Dan kipasnya itu cukup kecil gitu. Untuk torsinya aku juga kurang tahu juga ya ini berapa Newton meter gitu kan, karena memang harganya yang terjangkau. Tapi sih menurutku ini cukup worth it ya dengan harga segitu, apalagi untuk keperluanku yang nggak terlalu ekstrim gitu kan. Nah, di sini pun ada keterangannya juga untuk tipenya sama spesifikasinya sendiri gitu kan. Dan ini benar made in PRC. Mungkin kalian bisa searching di Google ya untuk PRC itu apa gitu kan. Nanti aku takut salah jelaskan. Jadi untuk bor ini menurutku sih cukup worth it ya dengan harganya yang nggak sampai 150.000. Apalagi untuk kebutuhan kalian yang rumahan dan nggak terlalu ekstrim gitu kan. Oke, mungkin sekian aja video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bonceng. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga ya. Dan cus!